Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alena Mutiara Fatma dari kelas 11 IPS 2, pelajaran sejarah peminatan, guru mata pelajaran Mary Handayani, SMAN 7 Tambun Selatan. Saya akan membahas tentang Kerajaan Demak. Jadi pada mulanya Demak dikenal dengan nama Gelagawangi. Sebagai kadipaten dari Majapahit, Demak kini dikenal dengan sebutan Bintoro. Demak merupakan kata akronim yang berarti gede makmur atau hadi makmur yang berarti besar dan sejahtera. Adapun 6 faktor berdirinya Kerajaan Demak. Yang pertama, runtuhnya Malaka ke tangan Portugis. Jadi sehingga para pedagang Islam ini mencari tempat perdagangan baru. Kedua, sebagai pendiri Kerajaan Demak, Raden Fatah ini masih keturunan Raja Majapahit yaitu Brawijaya V. Ketiga, Raden Fatah mendapat dukungan para wali pada waktu itu karena dulu para wali itu sangat dihormati. Keempat, banyak adipati pesisir yang tidak puas dengan Majapahit dan mendukung Raden Fatah. Kelima, pusaka keraton Majapahit sebagai lambang pemegang kekuasaan diberikan kepada Raden Fatah. Keenam, mundur dari runtuhnya Majapahit karena perang Parakrak. Nah, pada tahun 1500 Masehi, Raden Fatah melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Raden Fatah mendirikan Kesultanan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah pada tahun 1500 sampai 1518. Adapun 3 tindakan yang dilakukannya, yaitu pertama membangun Masjid Demak di bawah arsitektur Sunan Kalijaga, kedua menjadikan para wali sebagai penasehat dan pendamping raja, ketiga pada tahun 1513 di bawah pimpinan Pati Unus Demak menyerang Portugis di Malaka meskipun gagal. Nah, setelah Raden Fatah wafat, ia digantikan oleh Adipati Yunus atau Muhammad Yunus. Pati Yunus ini tuh hanya memerintah 3 tahun karena ia meninggal di usia muda. Karena Pati Yunus wafat dan tidak meninggal seorang putra, maka ia digantikan oleh salah satu adiknya yaitu Raden Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Dalam waktu singkat, Demak berkembang menjadi kerajaan yang besar. Masa kejayaannya pada pemerintahan Sultan Trenggono yang memerintah dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Sultan Trenggono berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Nah, perluasannya sampai ke Jawa Timur. Satu persatu daerah Jawa Timur ini dikuasainya. Tapi saat menyerang Pasuruan, ia gugur. Adapun perkembangan dalam aspek ekonomi dan sosial budaya Kerajaan Demak. Aspek ekonomi. Di bidang ekonomi, Kerajaan Demak ini berperan sangat penting karena merupakan daerah yang penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Perdagangan Kerajaan Demak juga maju terlihat dari aktivitas kegiatan ekspor produk ke wilayah lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimilikinya. Komoditas yang diekspor Kerajaan Demak antara lain beras, madu, dan lilin. Jadi, Kerajaan Demak ini seringkali mengekspor produk atau barang. Ada aspek sosial dan budaya. Jadi kehidupan masyarakat Kerajaan Demak ini tuh sudah berjalan teratur karena sudah menggunakan hukum Islam. Tetapi walaupun begitu, norma dan tradisinya ini tidak ditinggalkan. Nah, salah satu hasil kebudayaan dari Kerajaan Demak yang terkenal sampai sekarang ini yaitu Masjid Agung Demak, karena ia lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Penyebab runtuhnya Kerajaan Demak. Yang pertama, para saudara merebutkan tata kerajaan Demak. Kedua, Kerajaan Demak dikalahkan oleh Portugis di Malaka. Ketiga, Kerajaan Demak dihancurkan oleh pasukan dari Panarukan. Keempat, para saudara antar Demak dengan Majapahit. Kelima, tidak ada raja yang pandai dalam mengendalikan pemerintah. Nah, Sultan Trenggana yang merupakan raja terbesar dari Kerajaan Demak ini meninggal pada 1546 saat pertempuran menaklukkan Pasuruan. Kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Suksesi ke tangan Sunan Prawoto ini tidak berjalan dengan mulus. Penunjukannya sebagai Sunan ditentang oleh adik Trenggana, yaitu Pangeran Sedalempeng. Dalam penumpasan pemberontakan, Pangeran Sedalempeng ini akhirnya terbunuh. Akan tetapi pada tahun 1561, Sunan Prawoto beserta keluarganya dihabisi oleh suruhan Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar Sedalempeng. Nah, Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tata Demak. Suruhan Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, Adipati Jepara, dan hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pengging. Arya Penangsang akhirnya berhasil dibunuh dalam peperangan oleh Sutawijaya, anak angkat Cuko Tingkir. Cuko Tingkir
Saat Joko Tingkir naik tahta, dalam penobatan yang dilakukan oleh Sunan Giri dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Lalu pusat pemerintahan dipindahkan dari Demak ke Pajang. Jadi penyebab utama runtuhnya kerajaan Demak ini pada pertengahan abad ke-16, yaitu perang saudara merebutkan tahta kerajaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.